Bapak Burhanuddin selaku fasilitator dan yang saya hormati Bapak Rantawan Yusuf selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bu Darmi. Baik, saya akan memulai tahap pertama yaitu pra-observasi. Berikut pra-observasi saya bersama Bu Darmi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ada waktu tidak Bu? Tidak mengganggu kira-kira? Alhamdulillah untuk sementara masih ada waktu. Iya. Kalau begitu Bu, saya minta waktunya dulu sebentar. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu, yaitu tujuan daripada supervisi akademik ini adalah untuk melihat atau membantu Ibu bagaimana mengembangkan kompetensi mengajarnya di kelas Bu. Mudah-mudahan nantinya Ibu bisa menceritakan sedikit bagaimana persiapan dari supervisi akademik yang kita akan melakukan, karena ada 3 tahap Bu di sini. Yang pertama pra-observasi sebelum kita melakukan observasi, kemudian nanti di kelasnya itu saya akan melakukan observasi bagaimana melihat kompetensi Ibu dalam mengajar di kelas. Kira-kira Bu, persiapan sampai hari ini apa yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran di kelasnya? Ya, kalau mengenai persiapannya ya, mungkin langkah awal yang saya lakukan ya, saya selalu mulai bahwa bagaimana dulu mendekati anak-anak secara positif, istilahnya pendekatannya dulu, bagaimana supaya saya bisa diterima oleh anak-anak dan anak-anak juga bisa menerima saya dengan hati yang senang. Setelah kita melakukan seperti ini, langkah berikutnya adalah melihat kira-kira materi apa yang akan dibawakan. Ya, setelah mengetahui materi akan disampaikan atau dibelajarkan kepada anak-anak, langkah berikutnya adalah kita menentukan tujuan pembelajarannya. Ya, setelah menentukan tujuan pembelajarannya, barulah kita mengambil langkah-langkah strategi yang bisa kita lakukan. Ya, kebetulan pada saat nantinya, pada proses ini nantinya kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memfokuskan kebutuhan belajar siswanya itu sendiri. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa di sini ada 3 aspek yang perlu kita ketahui dari siswanya. Yang pertama mungkin dari kesiapan siswanya untuk belajar. Terus aspek keduanya adalah bagaimana siswa berminatnya untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah dari aspek profil siswa itu sendiri, karena pada dasarnya kan setiap siswa itu unik, karakternya unik. Mereka pada dasar itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang mungkin ada siswa yang sukanya melihat gambar, ya visual, ada yang mungkin sukanya mendengarkan ceramah dari gurunya. Kemudian ada juga yang pokoknya tidak bisa tenang kesana kemari karena dia memang golongan kinestetik ya, atau dengan melakukan gerakan atau praktik. Nah, setelah mengidentifikasi 3 aspek ini, barulah saya menentukan langkah-langkah strategi dalam pembelajaran diferensiasi ini. Ya, strategi yang pertama mungkin saya lakukan adalah persiapan dalam hal ini adalah strategi pendekatan diferensiasi konten. Ya, diferensiasi konten di sini adalah tadi tidak lepas dari aspek pemetaan siswa tadi adalah bagaimana saya menyiapkan mungkin media-media pembelajaran yang bisa memenuhi profil siswa tadi. Ya, mungkin saya harus menyiapkan bahwa yang gaya visual, mungkin saya harus menyiapkan berupa banyak gambar ya untuk memenuhi yang gaya belajar visualnya. Kemudian yang auditor, mungkin saya menyiapkan video-video pembelajaran yang mungkin bisa diakses, atau mungkin saya secara pendekatan saya ceramah di depan mereka. Kemudian yang mungkin tim kinestetik, saya siapkan mereka semacam percobaan atau praktikum sederhana untuk mereka lakukan. Itu untuk diferensiasi kontennya. Terus untuk strategi diferensiasi proses, ya proses di sini saya membagikan LKPD. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan bagi tim visual, begitu juga dengan tim auditor ataupun tim kinestetik, sehingga mereka ada kegiatan ya. Oh, tim visual beraktivitas di bagi untuk visualnya, begitu juga auditor dan kinestetik. Yang itu untuk diferensiasi prosesnya tidak lepas kontrol, selalu membimbing mereka supaya mereka selalu beraktivitas sesuai dengan gaya atau profil mereka. Kemudian strategi yang terakhir adalah mungkin
melakukan diferensiasi produk, ya. Bagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya proses pembelajaran diferensiasi ini kita tidak fokus pada produknya sebenarnya, tapi sebenarnya adalah proses itu sendiri dalam menghasilkan produk ini. Ya, dimana nantinya bahwa produk atau hasil diskusi dari yang telah dilakukan, baik itu tim visualnya, tim auditornya, atau tim kinestetiknya, mereka diberikan kebebasan untuk mempresentasikan sesuai dengan gaya mereka. Misalnya tim visual, saya mau deh mempresentasikan mengenai gambar-gambar yang saya dapatkan. Tidak kalah penting lagi di tim auditor juga tidak mau kalah, bahwa saya mau mempresentasikan dengan gaya bicara saya. Begitu juga dengan tim kinestetik, dia mempresentasikan dengan menampilkan apa yang sudah dipraktikkan. Ya, saya rasa itu tiga langkah strategi yang dalam pembelajaran diferensiasi yang tidak boleh kita lupakan. Kemudian dari setelah itu tidak lupa lagi dari melakukan penilaian, ya, selama strategi atau proses berlangsung ini kita tidak boleh lepas dari penilaian mereka, entah itu observasi ataupun penilaian lainnya. Kemudian yang langkah terakhir setelah mereka lakukan ini semua adalah tidak lupa melakukan refleksi, ya. Refleksi ini sangat penting sebagai mungkin titik balik atau umpan balik bagi kami sebagai guru pribadi dan juga bagi siswa itu sendiri. Saya rasa untuk sementara itu langkah persiapan saya. Iya, jadi sangat luar biasa Bu, sudah dijelaskan secara mendetail bahwa itulah yang akan dilakukan nantinya. Saya kira sangat jelas sekali bahwa apa yang mau dilakukan pada saat di kelas nantinya dan memperlihatkan bahwa ternyata Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang mana bahwa akan menyiapkan strategi-strategi agar siswa ini terpenuhi semua kebutuhan, karena pada dasarnya siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian Bu, kira-kira dari kegiatan nantinya ini apa yang Ibu harapkan setelah dilakukan kegiatan seperti akademi ini? Iya. Satu hal sebenarnya kita kembali lagi bahwa setiap strategi yang kita terapkan itu kan pasti ada yang kita harapkan. Yang pertama mungkin dari segi ada peningkatan dari pikiran anak-anak, meningkat dari pikiran-pikiran positif, artinya bisa meningkatkan pikiran positif mereka. Kemudian sebaliknya menurunkan pikiran-pikiran negatif. Dan yang terpenting adalah ada peningkatan dari sisi akademisnya atau pengetahuannya. Jadi diharapkan dengan melakukan strategi-strategi seperti ini, pengetahuan mereka lebih meningkat, kepercayaan diri mereka meningkat, karena dia sendiri menemukan sebenarnya apa yang saya dapatkan ini adalah hasil kerja saya sendiri. Jadi secara otomatis dalam diri mereka itu ada rasa percaya diri, oh saya loh yang menemukan ini. Jadi ini yang sangat-sangat penting adalah bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dalam anak, karena ini terus terang Bu ya, sangat miris sekali anak-anak sekarang itu rasa percaya diri mereka yang sangat-sangat kurang, karena kurangnya kita mengapresiasi. Tapi dengan melakukan seperti ini kita apresiasi dia, tidak pelit memberikan pujian kepada mereka. Saya rasa setiap saat, setiap keberhasilan apapun, sekecil apapun, tidak lupa kita memberikan pujian kepada mereka dalam rangka untuk selalu meningkatkan motivasi mereka. Yang terpenting adalah rasa kepercayaan diri mereka untuk meraih cita-cita mereka. Saya rasa iya. Luar biasa Bu, yang bagus sekali. Saya dengar dari cerita Ibu strategi yang akan dilakukan. Dari ya betul itu Bu, bahwa mental anak-anak kita atau apalagi namanya kepercayaan diri mereka memang perlu di situ, karena terkadang anak-anak itu sebenarnya bisa, tapi kepercayaan dirinya yang kurang, sehingga dia hanya memendam sebenarnya. Jadi gurunya tidak memberikan apresiasi, terpendam, kasihan itu tidak terwujud ya. Hanya mencapai kamu bodoh, kami itu sebenarnya sangat-sangat menurunkan potensi mereka. Ya, padahal mereka ini anak-anak punya potensi sebenarnya kalau kita mau menggalinya. Itu bahwa itu semua sebenarnya, dan kita juga harus punya strategi bagaimana caranya supaya siswa tidak apalagi namanya kurang semangat belajarnya. Dari cara kita menegur sebenarnya juga siswa itu terkadang bisa turun semangatnya dan pokoknya menghindari ucapan-ucapan negatif. Iya betul, kita harus selalu melontarkan ucapan positif yang bisa menghargai apa itu sekali. Nah begini Bu, Ibu kan nantinya tentunya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk hari Rabu ya Bu? Ya insya Allah kalau hari Rabu. Kira-kira itu apa tujuan pembelajaran yang Ibu sudah susun? Ya, karena ini adalah
langkah awal, materi awal keanekaragaman hayati. Jadi langkah awal dulu mungkin yang saya ambil tujuan pembelajarannya adalah minimal anak-anak punya pengetahuan awal dulu tentang keanekaragaman hayati ini. Jadi tujuan yang mungkin saya ingin peroleh di sini adalah bagaimana anak-anak bisa memahami sebenarnya apa konsep keanekaragaman hayati itu sendiri. Ya, supaya ada pemahaman, oh ini loh ternyata yang maksud dengan keanekaragaman hayati. Terus yang kedua, nanti anak-anak juga bisa peserta didik di sini juga bisa memahami bahwa keanekaragaman hayati itu bukan hanya satu tingkatan, tapi ada berbagai tingkatan. Ya, nah, di sini nantinya mereka akan mengidentifikasi setiap tingkatan keanekaragaman hayati itu sendiri. Dan langkah berikutnya setelah mereka menentukan tingkatannya, mereka mampu memberikan contoh-contohnya, ya, untuk membuktikan bahwa mereka begitu melihat, oh itu loh keanekaragaman tingkat ini, ya. Setelah mereka berikan contohnya, langkah berikutnya adalah bagaimana mereka bisa istilahnya membedakan bahwa oh ini keanekaragaman tingkat A, ini keanekaragaman tingkat B, ini keanekaragaman tingkat C. Saya rasa itu untuk sementara langkah awal tujuan pembelajarannya, ya. Dengar cerita ibu tadi bahwa akan membedakan keanekaragaman hayati dari materi yang diambil, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, kira-kira Bu, selama pembelajaran biologi ada tidak materi yang sangat sulit disampaikan kepada siswa, dan siswa itu juga sulit untuk memahami pelajaran yang diberikan? Ya, kalau membicarakannya sebenarnya ada lah ya, setiap kalau berbicara masalah tingkat kesukaran pasti ada ya. Cuma karena istilahnya anak-anak itu tingkat kesulitannya adalah ketika membahas tentang hal yang abstrak, artinya susah dijangkau. Nah, disinilah kita peran punya guru yang mau melihat potensi anak kita punya inisiatif bagaimana meminimkan ya dari hal-hal yang susah dijangkau oleh anak-anak, kita mencarikan pembelajar yang mungkin sederhana tetapi bisa mengantar mereka ke pemahaman seperti itu, yang berikan contoh-contoh yang mungkin lebih mudah dipahami tanpa istilahnya saya kan prinsip saya Bu, bahwa saya tidak akan membelajarkan sesuatu hal yang mungkin saya anggap tidak bermakna bagi dia, yang tidak mungkin dia gunakan untuk apa sih saya pelajari, apa maknanya bagi saya. Jadi walaupun saya melihat misalnya konteks ini terlalu yang mana yang bermakna bagi dia, maka saya pilih-pilih yang mana mungkin bisa memberikan pembelajaran bermakna bagi dia, yang bisa dia ingat, yang mudah untuk mereka akses, yang mudah untuk mereka pelajari, supaya benar-benar, karena kita ini bukan mau memberikan istilah anak, bukan harus selalu saya sampaikan bahwa saya mengajarkan kepada anakku bukan berarti kamu harus menguasai 100% pengetahuan, tapi intinya adalah bagaimana kamu berproses dan ada hal-hal yang bermakna yang kamu bisa ambil dari pembelajaran itu. Baik Bu, jadi betul-betul sangat mendetail yang Ibu sudah jelaskan. Sebenarnya saya mau tanya bahwa apa strategi yang Ibu ambil ketika menghadapi materi yang konkret, tapi Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa buatlah pembelajaran tersebut bermakna kepada siswa tersebut yang menemukan sendiri, kemudian bisa diperlihatkan yang konkretnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak tersebut mudah mengingat apa yang sudah dipelajari. Jadi luar biasa sekali strategi akan dilakukan ya Bu. Dan yang terakhir Bu, tentunya sudah Ibu melakukan persiapan, kemudian strategi atau metode-metode apa yang Ibu pasti sudah persiapkan untuk menghadapi siswa yang berbagai macam karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kira-kira Bu, dari tahapan tersebut, kira-kira apa yang Ibu akan kembangkan di kegiatan pembelajaran ini? Apa yang Ibu akan kembangkan ke depannya? Ya, namanya terus Rabu ya, namanya pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya mungkin istilah ini adalah bagi kami mungkin baru, tapi sebenarnya istilah baru, tapi sebenarnya kalau dilihat pelaksanaannya sebenarnya kita sudah melaksanakannya ya, itu pembelajaran berdiferensiasi. Cuma kadang istilahnya yang baru ya, strategi. Jadi yang melihat, jadi satu hal yang saya lihat di sini adalah menciptakan suasana yang menghilang supaya anak-anak bisa fokus ya, bisa fokus. Saya lihat di pembelajaran diferensiasi ini ada hal-hal tertentu yang bisa mengatasi hal-hal yang membuat anak merasa lelah, penat, tidak berminat ya, dengan metode ice breaking ya. Dengan ice breaking. Jadi saya melihat ya betul ya bahwa kita tahu bahwa konsentrasi seorang anak itu tergantung dari umurnya ya. Misalnya ketika anak berumur 16 tahun jadi otomatis bisa berkonsentrasi hanya 16 menit. Nah, jadi ketika konsentrasinya lagi ini berarti kita guru harus pintar-pintar mencari ya kegiatan apa ya supaya bisa menghilangkan kejenuhan anak-anak. Nah, maka langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini kan banyak cara
akan tetapi dengan percakapan yang sederhana, apa istilahnya, dengan berusaha menarik hati lah anak-anak. Jadi saya rasa ini S-Breaking sangat-sangat bermanfaat nanti ke depan, dan bagaimana terus dikembangkan, dan teman-teman sejawat kita bisa juga menerapkan proses S-Breaking ini, bahwa anak-anak itu punya loh otak itu tidak bisa dipaksakan, otak itu punya kerja masa tertentu, jadi ketika dipaksakan hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, dengan harapan dengan melakukan S-Breaking ini bisa mengembalikan kondisi anak yang tadinya lagi stres, lagi penat, mungkin bisa segar ya dengan melakukan S-Breaking seperti ini. Kemudian yang kedua mungkin adalah dari segi penilaiannya Bu ya. Jadi harus ada peningkatan ya, sebagaimana katanya bahwa kita ini guru tidak lebih seperti dokter ya, harus mendiagnosis si anaknya bahwa oh si anak ini kenapa ya kurang berminat belajar, si anak ini kenapa ya lagi ini. Ternyata setelah kita dekati mendiagnosis, oh ternyata itu anak beda-beda dari segi kondisi sosial ekonomi keluarganya, dan kita guru harus memahami seperti ini bahwa sangat-sangat besar pengaruhnya faktor profil ini terhadap keberhasilan seorang siswa ya. Jadi tadi apa tadi melakukan S-Breaking-nya tadi, yang kemudian berikutnya penilaian setelah proses pembelajaran itu bukan dalam bentuk angka ya Bu, tapi saya lebih mengutamakan kualitas. Misalnya apakah yang saya ajarkan ini proses pembelajaran hari ini anak-anak bisa paham, bisa tangkap, tentunya dengan melihat hasil evaluasi dalam hal ini mungkin tes formatifnya, bukan dalam bentuk bahwa ini loh yang nanti nilaimu di rapor ya, sekedar sebagai kualitasnya bukan kuantitasnya. Saya bisa mengetahui bahwa oh si A bisa ini mencapai 100%, si B hanya 75%, si C hanya, dari situ bisa kita tahu, bisa kita dekati, dan ini terbukti loh Bu, yang saya sampai ini ada anak sampai saya panggil, nak kok kendaramu apa ya? Dari situ saya ada pelajaran hal yang sangat berharga yang saya bisa tarik dari dia. Ternyata pertama dia jelaskan dari kondisi keluarganya, kemudian dari yang kedua adalah dari segi istilah-istilah yang menurutnya sangat susah untuk dia pahami. Jadi ini cambuk bagi saya, jadi saya terima, ya Allah ini pembelajaran buat saya bahwa ternyata apa yang saya ajarkan tidak bisa mereka tangkap karena istilah-istilah yang, karena kita tahu biologi itu kan banyak istilah-istilah latih yang mungkin anak-anak kurang bisa ini. Jadi saya dari situ saya mengambil pelajaran, ya Allah saya tidak boleh sampai ke tahap yang terlalu tinggi seperti ini, karena tidak semua anak-anak bisa memahaminya, di mana kondisi keluarganya mungkin yang juga tidak stabil, tidak tidak mendukung mereka. Ya itu seperti itu. Jadi itu Bu ya, dengan S-Breaking-nya tadi, dengan mungkin meningkatkan penilaian, ya ada diagnostiknya dan sebagainya. Seperti itu. Iya, baik Bu ya, bagus sekali penjelasan Ibu bahwa yang pertama yang mau ditingkatkan S-Breaking-nya itu yang bagaimana meningkatkan minat belajar disebarluaskan sebenarnya ya, yang disosialisasikan ini S-Breaking ini sangat-sangat menarik. Betul memang Bu, karena menurut penelitian itu kurang lebih 20 menit itu anak-anak itu sudah jenuh sesuai dengan umur itu, tingkat konsentrasi anak sesuai dengan umurnya. Iya, jenuh. Jadi kita harus berusaha bagaimana ini anak supaya bangkit lagi semangatnya, bangkit lagi minat belajarnya. Kita kan bisa melihat pas oh ini lagi kayaknya lagi. Jadi ya bincang-bincang yang sederhana lah mereka ya, tanpa perlu mengejar target kurikulumnya itu. Iya, betul. Yang penting apa yang kita berikan mereka pahami dan mereka terbentuk karakter sebenarnya. Betul. Itu yang diharapkan. Karena kita sebagai guru bukan kita hanya mengajar, tapi kita sebagai pendidik yang utama adalah karakter positif terbentuk dalam diri mereka. Betul sekali Bu. Jadi luar biasa sekali persiapan dari Ibu Darmi tadi tentang apa yang akan dilakukan besok hari Rabu di kelasnya. Kalau boleh tahu Bu, di kelas berapa nanti Ibu? Rencananya Bu di kelas 11 IPA 10 IPA 1. Oh, 10 IPA 1 Bu. Iya, baik Bu. Ya, jadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir bahwa inilah rencana yang akan dilakukan nanti di kelasnya. Mudah-mudahan Bu nanti dan saya amati bahwa ternyata sudah lengkap semua, mulai dari persiapan media, rancangan pembelajaran, kemudian strategi yang akan digunakan, itu sudah sangat mendetail dijelaskan tadi. Mudah-mudahan nanti Bu pada saat pelaksanaan di kelas tahap observasi, semua yang Ibu rencanakan, Ibu persiapkan bisa berjalan dengan baik tanpa kendala. Dan kalau Ibu membutuhkan bantuan saya, insya Allah saya siap membantu Ibu. Misalnya membutuhkan alat peraga atau praktek di lab itu, di lab IPA bisa dipinjam juga nantinya itu alat yang akan digunakan.
Baik Bu, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa berjalan ya Bu. Nanti hari Rabu kita akan bertemu lagi di hari Rabu di kelas 10/1 ya Bu. Iya, kita berdoa ya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sekali lagi. Nah, sekian dari pra-observasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Bu Darmi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Dimulai. Setiap saat selalu saya sampaikan bahwa sebelum memulai pembelajaran atau setiap saat, setiap waktu, tolong tanamkanlah pikiran-pikiran positif, ya, ingat pikiran-pikiran positif dalam diri kita, ya. Seperti apa? Misalnya optimis, percaya diri, ya. Ingat karena pikiran inilah yang menjadi tindakan kalian. Nah, ketika kamu membiasakan berpikiran positif, saya orang percaya diri, saya pasti bisa, ya, maka itu akan tersimpan di mana? Tersimpan di mana? Di pikiran bawah sadar. Ingat, kekuatan paling besar itu ada di pikiran bawah sadar kita. Jadi bangun terus pikiran-pikiran seperti ini, ya. Saya jago matematika, saya bisa bahasa Inggris, saya orang percaya diri, saya pasti bisa mewujudkan cita-cita saya. Kamu akan lihat keajaibannya, nak, ya. Tapi ini harus dilakukan secara berulang-ulang, ya. Sampai ini nanti tertanam di bawah sadar kita. Ingat, yang belum eksekusi itu yang melakukan tindakan adalah pikiran bawah sadar. Sebaliknya kalau kamu berpikiran negatif, maka itulah yang tertanam di pikiran bawah sadar, maka itulah yang terjadi. Oke, jadi paham ya. Jadi pokoknya dalam segala kekurangan yang kamu miliki, luangkan waktu untuk selalu menempatkan berpikiran positif, ya. Oke. Selanjutnya supaya sektor ini kan kita semua berbeda-beda kondisi, mungkin ada berangkat dari sekolah dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan tidak ada kesusahan, ya. Jadi sebelum pembelajaran, nak, yang mau terima pelajaran apa? Siapa dalam tubuh kita? Otak, ya. Supaya otak kita ini fresh, segar. Seperti biasa kalau mengerti, jatuh dulu sebelum memulai, refresh sama otak. Jadi sebelum pelajaran, kita refresh dulu otak, ya. Ada salah satu teknik untuk merefresh otak supaya pikiran tenang, ya. Kemudian kita bisa fokus belajar. Oke, caranya perhatikan yang dilakukan, perhatikan instruksinya. Jadi nanti kamu duduk santai, sandar di belakang kursi, ya. Kemudian tarik nafas selama 2 detik dengan satu tangan pegang perut, satu tangan pegang dada, ya. Tarik nafas selama 2 detik. Rasakan udara masuk di hidung, kemudian apa kalau yang tadi baca otot apa? Otot, ya. Otot rahma terangkat, kamu rasakan perutmu terisi oleh udara. Pada saat itu kamu hembuskan lagi selama 2 detik dengan bibir sedikit terbuka. Ya, jadi jangan terlalu lebar, ya, dengan bibir sedikit terbuka. Ya, jadi coba kita dulu contohkan, jadi tarik nafas. Ya, hembuskan secara perlahan, ya. Oke, kita lakukan selama 10 kali tahan. Oke, bisa mulai, nak? Sekarang sandarkan badannya di belakang, ya. Nanti saya sebelum dimulai, jangan tegang, ya, otot bahunya dalam keadaan relax, ya. Yang kamu pikirkan walaupun sesimpel apapun pikiranmu saat ini, pikirkan yang hal-hal yang indah-indah, ya. Kalau saya ingin masa depanmu, pokoknya yang membuat kamu bahagia.
Oke, pertama letakkan tangan satu di perut, satu di dada, ya. Oke, kemudian itu ya, tarik nafas. Usahakan kamu tarik nafas ke dalam-dalamnya. Usahakan oksigen benar-benar kamu rasakan masuk ke dalam tubuh, begitu mengembang, rasakan ya. Kemudian hembuskan. Oke, silakan dimulai. Ya, oke, saya akan minimal oksigen yang ada cepat masuk ke otak ya, bisa untuk fokus di awal keadaan kita. Oke, berikutnya masih ingat kemarin yang sebelum-sebelumnya ada kesepakatan. Enggak sambil lagi pertama kali sampai nanti anak coba. Ya betul ya, jadi nantinya perlihatkan rasa solidaritas terhadap teman ya. Apalagi yang menerima pendapat teman, tidak boleh egois ya. Kita gunakan dalam berdiskusi ya, tidak boleh ada egois. Jadi kamu yang merasa saya paling pintar, saya tidak mau dengarkan misalnya pendapat yang berparu ya. Jadi pokoknya terima, jangan sampai dari mereka kita ada informasi yang kita boleh. Apalagi saja ya, bertamu jangan lupa bagi tugas yang kita kerjakan ini oleh Bu Guru, kerjakan dengan tepat waktu ya. Oke, kasih tunjuk. Kemudian coba luangkan waktu ya Allah, bukan aja karena doang juga akan kembali juga ke kamu ya. Mungkin kayaknya kenapa saya harus doakan dia bukan teman saya, dia bukan ini. Coba sekali-kali kita berempati sama teman, peduli sama teman, yakin bahwa ketika kamu berdoa kamu akan rasakan doa itu akan kembali ke kamu ya. Coba berbiasa kamu sekarang. Ya, dan aku sekalian jadi hari ini kita akan belajar yang pembelajarannya sangat menarik ya, tentang keanekaragaman hayati. Tapi sebelum kita masuk di sini, saya mau bertanya dulu ya, coba naik tangannya. Karena saya itu kalian di umur ini pasti suka pergi berwisata ya, mencari tempat-tempat hiburan. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Coba. Semuanya siapa yang tidak pernah? Tidak pernah. Kasihan. Kalau Anda siapa yang pernah ke sungai? Ada yang pernah masuk hutan? Hutan betulan? Tidak. Siena, hutan betulan. Oh ya, tapi semacam hutan ya. Ada yang pernah pergi ke sawah? Dan semua pesta. Oke, nah setelah kamu misalnya pergi ke sana, kira-kira apa yang kamu lihat berbeda dari tempat-tempat tersebut? Apa yang kamu lihat berbeda dari tempat tersebut? Oke, dari pertama katanya sesuatu selain suasana, kira-kira apa terkait dengan pembelajaran kita ini? Ya apa? Tumbuhannya, apa lagi? Ekosistemnya ya, misalnya ekosistem pantai, ekosistem sungai, apa lagi selain tumbuhan? Coba ya, fauna atau hewannya ya, jadi terkait dengan organismenya. Kamu begitu, kok di pantai hewan dan tumbuhannya seperti ini, tapi ketika saya misalnya masuk hutan, kok saya tidak temukan yang ada di pantai ya. Nah inilah dua bentuk kita ada keanekaragaman. Nah yang lebih gampang lagi, coba kamu perhatikan teman 35 ini, ada tidak yang kamu miliki satu pun? Tidak ada, nah tidak ada yang sama ya. Ini semua yang akan kita kupas nanti lebih mendalam. Coba betul ya kok, bahkan tidak usah jauh dalam lingkungan keluarga saja tidak ada yang sama ya. Mungkin kamu perhatikan ada itu kenapa menjadi saya hitam
itu keinginan saya mama ini, ya. Adikku cantik kok saya begini ya. Nah, itulah seperti yang perlu kita gali. Kira-kira apa penyebabnya? Pernah nggak terjadi seperti itu? Ya. Jadi kalau kamu tidak usah jauh-jauh, kalau di ruang ini kamu beda orang tua ya. Kalau dalam lingkungan keluarga ada betul yang saudara betulan. Kita katakan saudara betulan, kita kamu anak betul kayak ini, ya. Sekarang betul pertanyaan seperti itu. Nah ini yang akan coba kita buktikan ya terkait dengan materi ini, ya. Jadi kita akan menonton video pembelajaran tentang aliran hayati ya. Jadi tolong dari anak ini yang tolong siapkan telinga, siapkan mata kita menyimak video pembelajaran ini. Ya, karena dari video pembelajaran ini nantinya kita akan mendapatkan informasi-informasi apa yang bisa disampaikan. Ya. Spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung, tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan,
keselamatan 100% Indonesia. Informasi apa yang bisa kami dari pembelajaran kita kali ini. Daripada saya tunjuk, silakan anak yang mengungkapkan pendapatnya, apa yang bisa mendapatkan dari pembelajaran. Dari yang pertama mungkin itu silakan. Ya. Indonesia adalah hutan terbesar kedua setelah Ya, terus sekali ya, bahwa kita ini ternyata kaya ini kita terbesar kedua secara negara Brazil ya. Itu informasi yang sangat bermanfaat. Oke, mungkin masih ada informasi lainnya yang bisa didapatkan. Desti mana? Ya, Desti apa lagi? Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang melewati Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Ya, itu yang membuat kita terletak di garis khatulistiwa. Oke, satu lagi mungkin masih ada informasi yang bisa ditambahkan. Ya, Krisna. Ya, ini paru-paru. Apa sih paru-paru? Tempat keluar, tempat masuk, dengan keluarnya karbon. Itu diumpamakan sebagai paru-paru dunia. Oke? Betul-betul menyimaknya ya. Informasinya sangat bermakna bagi kita semua. Ya. Oke, terkait dengan materi kita tentang keanekaragaman hayati. Tentu ada pertanyaan apa sebenarnya tujuan yang ingin kita peroleh dari proses pembelajaran ini ya. Jadi kita ingin menyampaikan proses apa tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi intinya pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama minimal kita mampu menjelaskan konsep. Jadi nanti di antara semua anak-anak ini bisa mengenal atau mampu memahami konsep atau apa sebenarnya itu keanekaragaman hayati, ya. Terus yang kedua, nanti kita bisa mengidentifikasi keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan, ada tingkat gen, ada tingkat spesies atau jenis, yang ada tingkat ekosistem. Jadi kita identifikasi nantinya, ya, yang mana gen, yang mana spesies, yang mana ekosistem. Nah, berikutnya setelah anak-anak nanti mengidentifikasi, pasti sudah bisa memberikan contoh bahwa inilah yang termasuk keanekaragaman gen dan spesies bahkan ekosistem ya. Nah yang terakhir setelah kita mampu mengidentifikasi memberikan contoh, diharapkan kita bisa membedakan nih, oh ini keanekaragaman gen, oh ini keanekaragaman jenis, dan ini keanekaragaman ekosistem. Yang cukup itu saja nanti yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran ini. Oke, berikutnya dan bagus sekalian bahwa pada proses pembelajaran ini ya. Proses pembelajaran saya harapkan praktikannya ya, karena nantinya akan ada penilaian. Jadi di akhir pembelajaran kita ini ada semacam evaluasi ya, nanti evaluasinya bisa untuk mengetahui tingkat pemahamannya, siapa yang sudah paham 100%, siapa yang masih 75%, bahkan siapa yang masih 50% atau bahkan belum menguasai ya. Jadi tolong di apa namanya? Dilakukan proses pembelajaran nantinya. Kemudian penilaian berikutnya tentang saya melakukan observasi. Jadi selama proses pembelajaran itu saya melihatnya, mengamati, kayaknya pembelajaran hari ini kayaknya kurang bersemangat ya. Jadi keaktifannya yang saya lihat ya, tanggung jawabnya ya, semangat belajarnya. Jadi, pokoknya selama proses itu ada penilaian ya, penilaian sikap ya. Oke. Jadi setelah mencermati gaya belajar anak-anak itu, saya mengidentifikasi ada 3 profil belajar anak. Gaya belajarnya ada tim visual, ada tim auditor, ada tim kinestetik ya. Nah, saya mempersilakan duduk yang tim visual, silakan duduk bersama kelompoknya. Tim auditor silakan duduk bersama kelompoknya, dan tim kinestetik silakan duduk bersama kelompoknya. Bisa berdua
Menyimak videonya, kemudian setelah simak videonya, lihat tabelnya ya, maka apa yang
variasi. Variasi artinya apa? Variasi artinya apa? Variasi artinya ya bermacam-macam toh. Ya, kita ada beberapa contoh ya. Gimana nggak lulus? Ya. Sekarang lihat tinggal berapa siapa tahu menurut saya ada ini satu bahasa saja. Ya, satu bahasa nggak usah lagi. Saya, ya. Kemudian nanti kita selesaikan dulu ini. Pokoknya kalau kamu lihat. Ya. Apa lagi? Apa namanya nih? Lagi itu puri
Lalat. Cacing itu lalat. Lalat. Cacing. Oh lihat ada cacingnya. Lalat. Apa lagi? Apa lagi nyamuk? Dan jadi di sini yang cahayanya bagaimana? Kira-kira sepanjang hari harinya. Berarti terbatas ya? Cahaya terbatas. Cahaya terbatas ya? Tidak full kena sinar matahari ya? Tanahnya? Tanahnya? Biasanya
visual, audio, kinestetik. Nah, persiapkan temannya untuk presentasi ke atas ya. Kira-kira berapa orang yang boleh masuk pesertaan? Ada mulai dalam ini. Punya presentasi. Jadi perhatian guys, sini dulu perhatian dulu. Jadi bahasa temannya presentasi, apakah itu tim visual, tim auditor, kinestetik. Fokus di kelompoknya ya, tapi yang kelompok saya sekarang berikan kegiatan waktunya untuk presentasi. Kelompok sebelum saya tunjuk mungkin ada kelompok yang siap. Nama ini kelompok pertama tamu ya. Dapat kok kita naikkan dulu. Tim auditor sudah bisa? Sudah semua ya? Kelompoknya? Silakan ya. Oke, jadi yang misalkan teman yang paling atas yang bergerak siapa yang kelompoknya siapa? Oke, dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Pertanyaan nomor 2, menurut pendapat kalian, apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem? Keanekaragaman dari gen terjadi karena 2 hal, yaitu faktor bawaan dan lingkungan. Keanekaragaman spesies adalah kumpulan individu yang memiliki kesamaan secara morfologi, anatomi, psikologi, dan biokimia. Keanekaragaman ekosistem dapat terjadi karena adanya hubungan atau interaksi antara hewan dengan lingkungan. Keanekaragaman gen yang terjadi karena 2 hal, yaitu faktor bawaan dan lingkungan. Faktor bawaan yang terjadi merupakan sifat dari 2 induk yang terbentuk kombinasi sifat pada anaknya sehingga sifat anak akan berbeda dengan induknya. Dan keanekaragaman ekosistem yaitu kondisi alam yang akan mempengaruhi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kondisi lingkungan yang berbeda-beda disebabkan oleh keadaan iklim dan letak geografis lingkungan tersebut. Setiap kondisi lingkungan akan mempengaruhi jenis dan keadaan organisme yang hidup di dalamnya. Hal tersebut menyebabkan variasi ekosistem yang ada di bumi. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen dan dengan keanekaragaman hayati tingkat spesies dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Perbedaannya, keanekaragaman gen bervariasi tetapi dalam satu spesies atau satu jenis pada setiap organisme. Keanekaragaman spesies yang memiliki kesamaan secara morfologi, anatomi, fisiologi, dan biokimia, tetapi spesies yang berbeda. Keanekaragaman ekosistem bervariasi karena adanya interaksi biotik dan abiotik, seperti ikan yang memakan rumput. Nomor 4, berikan masing-masing satu contoh tumbuhan dan hewan yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen
contohnya keanekaragaman gen yaitu varietas buah mangga dan padi. Keanekaragaman spesies contohnya kelapa, aren, rotan, cina atau famili Acacia. Yang kedua kelompok kolongan atau famili Fabaceae. Tiga kucing, singa, harimau, macan atau famili Felidae. Dan nomor 5, buatlah kesimpulan mengenai pembelajaran keanekaragaman hayati. Dari hasil diskusi kami, kesimpulan yang dapat kami ambil, terdapat banyak keanekaragaman yang ada di dunia yang dapat kami ketahui, seperti dari tumbuhan dan hewan, ekosistem yang dapat saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Keseluruhan variasi yang ada, bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Baik, itu tadi hasil diskusi kami. Saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan dari pengamatan kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya Eva Saputri sebagai moderator, dan ini teman saya Kepala Tim sebagai pemateri pertama. Yang kedua, pemateri kedua yaitu Nova Mesila, pemateri ketiga yaitu Iman Syahra. Baik, kami akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Itu yang pertama kami mengamati nama siswa. Yang pertama hijau, warna kulit, sawo matang, bentuk muka oval, rambut pendek, hidung mancung, bentuk mata sipit, tinggi badan 160. Yang kedua Reski, warna kulit sawo, bentuk muka oval, rambut pendek, hidung mancung, bentuk mata sayu, tinggi badan 172. Yang ketiga Rani, warna kulit sawo matang, bentuk muka bulat, rambut panjang, hidungnya kurang mancung, bentuk mata bulat, tinggi badan 165. Yang keempat ada Tiara, warna kulit putih, bentuk muka bulat, rambutnya panjang, hidung kurang mancung, bentuk mata bulat, tinggi badan 148. Kesimpulannya, di dalam makhluk hidup terdapat keanekaragaman gen yang menyusunnya dan bentuk variasi. Perbedaan tersebut meliputi warna kulit, bentuk muka, rambut, hidung, bentuk mata, dan tinggi badan. Baik, materi kedua akan dibawakan oleh Nova Mesila, yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies. Pada keanekaragaman hayati tingkat spesies, jenis-jenisnya pertama yaitu kacang hijau, bentuknya bulat dan warnanya hijau. Yang kedua, kacang tanah, bentuknya bulat lonjong dan warnanya coklat muda. Yang ketiga yaitu kacang putih, bentuknya bulat, warnanya krim. Dan yang keempat, kacang merah, bentuknya lonjong dan warnanya merah. Kesimpulannya, dari berbagai jenis kacang-kacangan yang telah kami amati, terdapat perbedaan pada bentuk dan warna kacang-kacangan tersebut. Walaupun berbeda, tetapi tetap sesama jenis, yaitu polong-polongan.
dengan sepanjang hari, tanah lembab dan suhunya panas. Kemudian komponen biotiknya terdapat rumput, pohon salak, pohon rambutan, semut, burung, dan cacing. Kemudian kesimpulannya yang kami dapat yaitu keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan antara lingkungan abiotik dan biotik, serta interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan kumpulan makhluk hidup tertentu. Baik, itulah materi yang dapat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati selaku moderator dari kelompok visual. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang perbedaan gen, spesies, dan ekosistem. Sebelum kami memasuki tahap penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang akan membawakan materi. Yang pertama, pemateri 1 itu Husni, pemateri kedua Tiara Aditya, dan pemateri ketiga Asmaul Husna. Jadi kami akan membawakan materi. Saya persilakan untuk pemateri 1. Pertama-tama, jadi kita telah mengamati gambar-gambar tentang keanekaragaman hayati dan kita telah mengelompokkan menjadi 3, yakni keanekaragaman hayati dengan gen, spesies, dan ekosistem. Dan ini contoh dari gambar gen. Ini ada gen, contohnya adalah gen bunga mawar. Kenapa dia dikelompokkan di gen? Karena keanekaragaman itu adalah memiliki satu jenis dengan memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Dan yang kedua adalah spesies. Menurut spesies tidak memiliki gen yang sama, tetapi masih ada hubungan kekerabatan. Contohnya spesies kacang-kacangan. Dan yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem yakni ketika makhluk hidup tinggal dalam suatu sistem kehidupan saling berinteraksi, contohnya hutan dan pantai. Jadi itu dia keanekaragaman hayati yang dibedakan menjadi 3 jenis, yakni gen, spesies, dan ekosistem. Nah, jadi dia itu penjelasan yang dibawakan oleh teman-teman saya. Semoga penjelasan yang dibawakan oleh teman saya dapat dimengerti oleh teman-teman yang lainnya. Dan sekian penjelasan kami tentang keanekaragaman hayati. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambarnya seperti ini, walaupun dia beda-beda gambarnya, bervariasi, tapi dia tetap satu spesies ya, karena tingkat gennya. Untuk tim kinestetik juga tadi sudah menampilkan hasil percobaannya, hasil pengamatannya juga, dia sudah mampu membedakan bahwa yang gen walaupun kami satu spesies manusia, tapi ada banyak variasi. Demikian juga di spesies, dia tampilkan tadi bagaimana model kacang-kacangan walaupun beraneka ragam bentuk. Memang dia berbeda spesies, tapi dia keluarga, tetap satu keluarga, namanya keluarga kacang-kacangan. Tidak kalah ini lagi, tim auditor juga sudah mampu membedakan dengan memberikan penjelasan yang sangat-sangat lengkap tentang yang mana gen, yang mana spesies, yang mana ekosistem ya. Jadi selanjutnya nak ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi terkhusus untuk yang nekat mempresentasikan, saya ucapkan sangat terima kasih banyak nak sudah berpartisipasi aktif, semangatnya luar biasa ya. Jadi untuk kedepannya bisa kita saling gantian untuk presentasi ya. Jadi nanti siapa lagi bukunya supaya kalian semua dapat bagian untuk tampil di depan. Ya. Nah,
yang pas tentang mewakili semua gen, spesies, ekosistem. Tapi dari tingkatannya, oke, dengan buat keanekaragaman, bukan bahasannya keanekaragaman ada berapa tingkatan? Ya, coba mana? Siapa yang coba? Bahasa teman mau komunikasikan dengan keanekaragaman ada. Pertama ada keanekaragaman gen, Ya. keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman. Ya, jadi kesimpulan yang pertama mungkin kita bisa ambil bahwa keanekaragaman hayati ada 3 tingkatan ya, atau ada 3 golongan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, perbedaan apa? Kesimpulan kedua, keanekaragaman gen adalah keanekaragaman ya, keanekaragaman apa tuh? Tunggal. Ada lagi yang lain? Keanekaragaman gen yang satu jenis tapi bervariasi. Jadi keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang terjadi dalam satu spesies tapi bervariasi. Jadi saya ulangi, keanekaragaman gen terjadi dalam satu spesies tapi bervariasi. Kalau keanekaragaman spesies, keanekaragaman berbeda jenis tetapi memiliki hubungan kekerabatan. Jadi saya ulangi, keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman yang memang berbeda antar spesies tetapi mereka memiliki hubungan kekerabatan, ya, tingkat keluarga atau tingkat jenisnya atau marganya. Ya, oke, terakhir keanekaragaman ekosistem adalah ya, keanekaragaman ekosistem adalah adanya interaksi antara yang komponen apa tadi? Ya, komponen biotik dan komponen abiotiknya. Jadi sudah ada terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotiknya, ya. Jadi itulah kesimpulan kita. Nah, anak-anak sekalian, untuk membuktikan apakah betul-betul kita sudah paham, waktunya kita mengadakan evaluasi, ya. Nah, jadi saya mohon sekali kerja dengan jujur, walaupun kita berdekatan, tapi tolong kita kerja dengan jujur. Jadi ini terkait untuk membuktikan benar-benar sudah paham, ya. Jadi kalau kamu betul-betul menyimak tadi, kamu fokus tadi, saya yakin kamu bisa jawab semua itu, ya. Jadi walaupun mungkin baru dempet, tapi tolong dijawab dengan jujur, ya. Oke. Jadi langsung dijawab saja di sini. Ada kontennya ya. Oke. Ada di sini. Tulis namanya di batu. Ada lagi. Ada lagi. Jangan lihat buku, pokoknya apa yang kamu ingat tadi dari proses pembelajaran selesai. Ada? Ada? Tidak, oke. Tulis nama di atas ya. Oke, jangan ada kerjasama, ingat kejujuran nomor 1. Silakan disilang saja. Ingat, jangan ada soal-soal. Pokoknya kamu fokus sama soalnya.
Ya oke, selesai. Oke, berhenti. Oke. Yang dari saya silakan simpul. Oke, nama akan simpul. Fahri, Acil. Jadi ada kertasnya, ada kertas. Oke, jadi berikutnya adalah mau refresh ya. Jadi saya mengambil kertas, mau tulis nama, tidak mau tulis nama silakan. Jadi yang dengarkan instruksinya silakan masing-masing mengambil lembar ya. Yang berlembar silakan diberikan teman-teman dulu ya. Kita mau refresh dulu dari pembelajaran. Mau tulis nama silakan, tidak mau tulis nama juga tidak apa-apa ya. Harap kamu tulis dengan jujur ya. Jangan lihat punya temannya ini tentang perasaan kamu ya selama proses pembelajaran. Jangan lihat bukunya temannya. Oke, sudah bisa. Jadi dengarkan pertanyaan pertama. Jadi silakan kamu tulis. Jadi tidak usah ditulis soalnya ya. Tidak usah ditulis apa yang kamu rasakan. Jadi yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Jadi pertanyaannya, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Ya, silakan ditulis dengan jujur. Ya, kemudian kamu katakan tertarik saat belajar tadi. Berikutnya, pelajaran apa yang telah didapatkan hari ini? Ya, pelajaran apa yang kamu dapatkan hari ini? Entah itu terkait dengan pembelajaran, entah itu terkait dengan motivasi, ya, silakan diungkapkan. Dan juga dijawab dengan jujur. Terakhir, materi atau pelajaran apa yang belum kamu kuasai tadi? Ya, materi atau pelajaran apa yang belum kamu kuasai tadi? Ya, silakan dituliskan ya, materi atau pelajaran apa yang belum kamu kuasai tadi. Bagaimana caranya supaya kamu bisa menguasainya? Ya, silakan dilanjutkan. Bagaimana, kan katanya kalau kamu belum kuasai ya, bagaimana caramu untuk menguasainya atau untuk memahaminya? Entah itu mau diulang kah, jadi apa kayak? Bagaimana caramu atau langkahmu untuk menguasai materi tersebut? Tugasnya bebas, ini yang saya tugas di posisi ini kan banyak ya. Jadi kamu bisa cari informasi mau di internet kah, di media cetak kah. Kemudian kamu silakan bisa beda-beda, tinggal memilih. Ada yang mau bentuk creepy, silakan. Ada yang mau bikin kartu-kartu bergambar, silakan. Ada yang suka bikin PowerPoint, model gampang anak sekarang, zaman sekarang misalnya yang bisa bikin Canva ya. Ada yang mau tulis ada yang mau ketik dalam bentuk Word bisa ya. Jadi saya kasih kebebasan yang mana kalian nyaman untuk membuatnya ya. Kemudian berikutnya ya alhamdulillah ya. Terus terang saya sangat berterima kasih pembelajaran kita hari ini luar biasa. Kasih dulu. Ya, partisipasinya lebih ditingkatkan lagi. Jadi jangan pernah merasa puas ya. Kita istilahnya sangat-sangat bersyukur sekali dengan memahami tentang keanekaragaman hayat ini. Minimal kita tunjukkan rasa syukur kita dengan mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya di depan kelas kita ada bunga yang mungkin tidak pernah disiram, saya dengan percaya pasti ada. Dengan memahami konsep keanekaragaman hayat ini, kita oh ini ada bunga yang kering, dengan rasa syukur kita bisa wujudkan dengan menyiram bunga tersebut ya.
untuk materi berikutnya setelah keanekaragaman hayati adalah bagaimana kita nanti mengklasifikasikannya, jadi supaya pertemuan berikutnya lebih seru lagi. Kamu sudah ada persiapan awal, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup atau klasifikasi keanekaragaman hayati ya. Jadi sebelum saya Andina ada pesan tolong ya disimak baik-baik ini sebagai modal kalian. Pesan saya ya, saya tahu ini anak-anak semua yang ada di sini. Walaupun kalian belum pernah mengungkapkan, ada yang malu-malu ungkapkan, tapi saya dari dalam hatinya bahwa saya punya tujuan, saya punya target, saya punya cita-cita, saya punya impian, saya punya masa depan, ya. Tapi ingat, masa depan itu adalah milik bagi orang-orang yang mempersiapkannya hari ini. Ya, nah yang mana maksudnya mempersiapkan hari ini? Kamu jangan menunda. Nanti dia bulan depan saya tidak mempersiapkan. Waktu nanti tahun depan. Nah, mempersiapkan hari ini yang mana maksudnya? Dengan belajar hari ini dengan seperti ini, kamu sudah mempersiapkan diri. Karena ingat belajar seperti ini kita proses, nah. Mulai dari keterlibatan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, menerima pendapat temannya, berkolaborasi dengan temannya, itu adalah proses. Ya, ingat pendidikannya lebih penting itu adalah prosesnya, karena di proses itu karaktermu terbentuk. Nah ini saya lihat calon-calonnya sudah terbentuk karakter tak. Terbuka pada saat persentase ya, bukan saya merinding nggak melihat ternyata luar biasa kamu betul-betul punya potensi. Ya, is the best, oke? Baik-baik bahwa masa depan adalah bagi orang yang sudah mempersiapkannya saat ini, ya. Jadi jangan pernah merasa banyak kelemahan, sebaliknya saya punya potensi, oke? Jadi saya Andina, kalau ada kekurangan atau ada ini saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik Bu. Iya. Minta maaf ini Bu mengganggu lagi waktunya. Ini saya senang sekali sebenarnya dipilih sebagai seperti ini, menambah pengalaman. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu Bu. Seperti yang saya sudah sampaikan Bu kemarin bahwa ada 3 tahap. Kemarin kita sudah lakukan pra-observasi sebelum kita masuk di kelas. Kemudian yang kedua, kemarin itu sudah observasi pada saat Ibu mengajar di kelas 10 IPA 1. Dan inilah yang terakhir yang kita lakukan setelah itu pasca observasinya Bu. Tujuannya di sini Bu, di pasca observasi yang saya lakukan adalah bagaimana kita melihat kelebihan atau kekurangan yang terjadi di kelas pada saat pembelajaran. Di sini ketika kita misalnya mendapatkan hal-hal yang masih kurang, marilah kita bersama-sama nanti bagaimana mencari solusinya meningkatkan pembelajaran selanjutnya di kelas. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini Bu setelah kegiatan observasi kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan kemarin pembelajaran di kelas? Oh iya Bu, kalau ditanya masalah perasaan Bu ya, kalau dulu kami ini sebagai guru berarti sekaligus orang tua bagi anak-anak ya. Jadi orang tua mana yang tidak bahagia ketika melihat anak-anak juga bahagia ya. Iya. Nah untuk mengukurnya gimana kita bisa melihat kebahagiaan mereka dari proses pembelajaran mereka itu terlihat terpancar dari wajah-wajah mereka, senyuman mereka, canda tawa mereka ya. Istilahnya sangat-sangat lingkungannya sangat-sangat menyenangkan Bu ya, sangat kondusif. Jadi kalau perasaannya sangat-sangat bahagia ya, karena istilahnya tidak ada melihat oh ini anak kayak mengikuti proses pembelajaran dalam keadaan tertekan ya. Pokoknya kayak mereka begitu enjoy, mereka bisa melakukan proses pembelajaran dengan penuh gairah, penuh semangat. Ya untuk sementara itu yang ya, perasaannya sangat-sangat bahagia bagi seorang ibu. Biasa ya seorang guru merasakan bahwa perasaan yang bahagia ya kita juga ikut bahagia. Perasaan bahagia dan memang saya lihat terpancar bahwa kebahagiaan anak-anak luar biasa pada saat Ibu di dalam ruang kelas. Kemudian yang kedua Bu, tentunya karena Ibu sangat bahagia, perasaannya sangat bahagia, tentunya ada kesan tersendiri bagi Ibu pada saat di pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira bagaimana kesan Ibu setelah menyajikan pembelajaran di kelas, dan menurut Ibu pembelajaran yang telah dilakukan apakah
sesuai dari rencana ibu yang ibu sudah buat rencananya mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Iya. Kalau ditanya tentang kesan Bu ya, terus terang juga kesan bagi saya tentunya kesannya yang sifatnya positif ya. Karena dari sini saya mengambil pengalaman ya, pembelajaran bahwa sebenarnya untuk itu setiap siswa itu punya potensi. Tinggal kita saja bagaimana menggali potensi mereka. Nah, salah satu cara untuk menggali potensi yang mereka miliki adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Ya, karena di dalamnya betul-betul potensi anak-anak itu ditumbuh kembangkan, mulai kelihatan sekali. Ya, terus berikutnya kalau ditanya tentang rencana dari awal sampai akhir, namanya rencana Bu ya, sebagus apapun rencana kita, pasti ada saja yang tidak sesuai. Tapi bagi saya pribadi, sepanjang hal itu tidak terlalu merusak atau tidak terlalu menimbulkan hal selama proses pembelajaran, saya anggap tidak terlalu ini ya Bu ya, tidak terlalu bermasalah. Ya, namanya kalau rencana pasti adalah hal-hal yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kesannya sangat betul ya. Jadi saya ya Allah, anak-anak betul-betul punya potensi yang luar biasa. Tinggal kita gurunya saja ini yang harus mencari strategi apa yang harus kita berikan supaya potensi mereka itu tumbuh. Ya, salah satu ini dengan pembelajaran diferensiasi ini sangat-sangat luar biasa. Syukur sekali Bu ya, bahwa kesannya sangat positif, dan betul bahwa tentunya memang kita kadang merencanakan seperti ini, tapi mungkin ada saja yang belum tercapai pada itu. Jadi selanjutnya Bu, karena Ibu katakan bahwa tadi bahwa mungkin ada sesuatu yang dari rencana itu yang tidak dilakukan, tentunya ada juga hal yang merasa Ibu sudah puas, ada juga yang kurang puas. Kira-kira apa yang sudah memuaskan dan apa yang masih kurang memuaskan dari pembelajaran kemarin? Kalau ditanya tentang hal-hal yang memuaskan ya, kembali lagi banyak sebenarnya hal-hal yang sangat memuaskan dari pembelajaran kemarin Bu ya. Mungkin ditinjau dari yang pertama, ini kan pembelajaran diferensiasi Bu ya, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa, sehingga di dalamnya itu banyak proses ya, mulai dari diferensiasi kontennya, prosesnya, produknya. Nah, hal yang sangat memuaskan di sini ialah jadi anak-anak yang punya gaya belajar bervariasi, tentunya mereka bisa mencari informasi dan konten-konten yang disiapkan dengan variatif ya, yang kinestetik dengan praktikumnya, yang visual dengan disediakan gambar-gambar yang sangat menarik, yang audionya mereka bisa mengakses lewat HP-nya. Ya, jadi itu hal yang sangat membahagiakan. Terus dari segi diferensiasi prosesnya, saya melihat anak-anak betul-betul mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bervariasi pula sesuai dengan gaya mereka masing-masing, sehingga terlihat betul-betul ini Bu yang perlu saya, betul-betul anak-anak itu punya istilahnya kompetensi sosial emosionalnya. Dalam hal ini adalah kompetensi hubungan atau berkolaborasi dengan, ternyata mereka itu tidak ada perbedaan di antara mereka. Bahkan mereka merasa enjoy ketika harus menyelesaikan suatu masalah dengan berdiskusi dengan teman mereka. Jadi mereka merasa tidak menyendiri, tidak sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, karena mereka dikelilingi oleh kelompok-kelompok mereka. Nah, disitulah mereka berdiskusi. Jadi mengembangkan kompetensi sosialnya, kompetensi berhubungannya, ya, yang itu yang paling penting. Nah, yang saya pribadi yang di luar ekspektasi saya adalah pada saat diferensiasi produk, ini di luar ekspektasi saya Bu. Saya pikir ini anak paling memperlihatkan nanti produk seperti ini, dan ternyata saya melihat sendiri Bu, mungkin Ibu juga melihatnya pada saat observasi, mereka menyajikan produknya sangat-sangat kreatif dan luar biasa. Yang kinestetik dengan menyajikan, memperagakan ini loh yang saya praktekkan, menyampaikannya. Kemudian yang gambar dengan menempelkannya di karton manila dengan tampilan yang sangat menarik. Kemudian yang audio tidak mau kalah dengan memberikan presentasi dan penjelasan yang semenarik mungkin. Itu di luar ekspektasi saya sebenarnya. Mereka mampu berkomunikasi, jadi setidaknya mereka memiliki keterampilan komunikatif juga. Ya, seperti itu yang hal yang yang memuaskan. Terus yang mungkin yang kurang memuaskan, istilahnya sesuatu kan tidak ada yang sempurna Bu ya. Jadi di satu sisi mungkin ada yang memuaskan, di sisi lain ada saja yang tidak memuaskan. Yang tidak memuaskan lah Bu ya, artinya namanya ya dari 32 siswa itu ya, kalau saya perhatikan sekitar yang mungkin ada 1-2 orang lah ya, yang siswa yang kurang fokus atau kurang memperlihatkan
motivasi mereka ya. Entah itu mungkin karena ada masalah dari rumah ya. Nah, ini menjadi tantangan lagi nanti ke depannya, hal seperti ini nantinya diapakan ini yang mungkin yang kurang mas. Artinya tidak semua 100% belum terlibat lah secara aktif selama proses pembelajaran itu. Iya, betul Bu, saya juga melihat seperti itu. Saya saja yang tidak mengajar, bukan saya mengajar Bu, merasa puas sekali melihat bagaimana timbal balik anak-anak terhadap pembelajarannya Ibu di kelas. Kemudian yang kurang memuaskan tadi itu ada 1-2 orang yang masih ini, tentunya Bu dalam satu kelas itu pastinya lah ada 1-2 orang yang masih tidak bisa kita maksudnya tidak terlibat secara langsung seperti itu, yang kita tidak memaksakan setiap anak ya. Betul, itu hal biasa seperti yang biasa terjadi. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana kira-kira ketercapaian kompetensi siswa pada setelah pembelajaran itu? Kalau kita berbicara ketercapaian kompetensi ya Bu ya, dari kemarin kan ada beberapa kompetensi yang bisa mungkin kita lihat, salah satunya adalah kompetensi pengetahuannya ya Bu ya. Saya bisa ukur dari evaluasi di akhir pembelajaran kemarin ya, dengan soal yang mereka kerjakan, dan setelah saya periksa kalau mau di presentasi kamu ya kurang lebih 80% lah yang sudah mencapai ketuntasan, dan ada sekitar 20% yang belum mencapai ketuntasan ya. Dan ini saya anggap sudah sangat luar biasa Bu untuk kompetensi, ketercapaian kompetensi pengetahuannya ya. Untuk kompetensi sikap, alhamdulillah saya melihatnya anak-anak membentuk sikap emosional yang positif. Jadi ada, dan ini saya rasa tidak boleh disepelekan untuk mengenai kompetensi sosial emosional ini sangat-sangat dibutuhkan ke depannya. Jadi saya selalu tekankan sama anak-anak bahwa untuk mencapai sebuah cita-citamu, pengetahuan tidak ada seberapa, tapi yang paling berperan itu adalah kompetensi sosial emosionalmu ya. Yang mana saja itu yang mereka mulai ada kompetensi, oh saya sadar diri, saya harus ikut ini ya. Kemudian ada kompetensi, oh saya harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman. Kemudian ada kompetensi kepeduliannya, kompetensi sosialnya, dan yang terakhir adalah kompetensi mereka merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak ibu gurunya tentunya. Ya, itu untuk kompetensi tercapaian kompetensinya. Alhamdulillah ya Bu, ternyata kompetensi anak-anak betul itu bukan hanya kompetensi pengetahuan yang harus kita lihat, tapi KSE-nya di situ. Bagaimana kesadaran emosionalnya, bagaimana dia berrelasi dengan temannya, bertanggung jawab. Kemudian bagaimana tentunya yang tidak terlupakan adalah bagaimana kesadaran dirinya. Iya, penting sekali, luar biasa ya Bu. Kemudian kira-kira di pembelajaran kemarin itu Bu, ada enggak kesulitan siswa yang dihadapi oleh siswa pada saat pembelajaran? Dan kesulitan Ibu sendiri apa yang Ibu hadapi? Inilah mungkin manfaat dari refleksi ya Bu ya kemarin yang dilakukan, yang kebetulan kemarin saya berikan refleksi. Oke anak-anak, kalau refleksi secara lisan mungkin anak-anak kadang malu ya. Jadi saya ambil inisiatif, oke ambil kertas 1 lembar, tidak boleh tulis nama. Silakan tuangkan apa-apa yang kamu dapatkan, apa-apa kendala yang kamu hadapi, apa-apa yang menarik kamu hadapi. Dan setelah saya membaca refleksinya, sangat-sangat menarik mereka di situ ya. Walaupun ada di antara mengungkapkan tentang kesulitannya, dan saya mengambil kesimpulan bahwa hampir semua itu kesulitannya tidak seberapa ya Bu. Misalnya kesulitan itu adalah masih ada kurang pemahaman ya, pemahaman tentang materi yang mungkin dijelaskan. Nah, di sini juga nanti tugas kami sebagai guru untuk menyikapinya seperti itu ya. Itu mungkin dari kesulitan dari siswa tentang prosesnya Bu, dia merasa enjoy, merasa tertarik. Iya. Kalau kesulitan Ibu sendiri ada Ibu rasakan? Ya. Setiap proses pembelajaran Bu, entah itu ini namanya kan kita gunakan berdiferensiasi Bu ya, yang tentunya melibatkan banyak proses, berarti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempersiapkan itu, mulai dari kontennya, mulai dari prosesnya sampai produknya ya. Itu mungkin yang kesulitan yang pertama Bu, kita merasa kewalahan juga ya. Terus yang kedua, untuk jumlah siswa yang banyak, kami sebagai guru kewalahan juga untuk memonitor mereka satu persatu, mengobservasi mereka satu persatu. Jadi adalah di antara mereka yang tidak sempat mungkin kita observasi karena jumlah mereka yang tentunya banyak. Kemudian kesulitan berikutnya ya tidak faktor biaya Bu ya. Karena istilahnya karena ini harus menyediakan yang mana video pembelajarannya, mana untuk menyiapkan konten-kontennya ya yang butuh ini. Jadi kita ini betul-betul harus memfasilitasi mereka. Jadi kita harus berkorban bagaimana supaya
ini betul-betul tercapainya nantinya itu faktor daya tarik juga. Ya, saya rasa seperti itu. Iya, betul. Tentunya dalam pembelajaran pastinya kita menghadapi namanya kesulitan. Kesulitan baik dari siswa itu sendiri, memang pengalaman pribadi juga Bu, bahwa kesulitan anak-anak itu dari segi pemahamannya mereka. Mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian kita sendiri tentunya memang Bu, ketika kita mau melihat anak kita sukses, memang harus kita berkorban. Itulah kesulitan, memang harus mempersiapkan segala macam, karena tentunya Ibu berpikir bagaimana saya supaya anak ini senang belajar. Iya, kebahagiaan dibandingkan itu bahagia. Iya, betul sekali. Tentunya itu karena merasakan kesulitan, melihat kesulitan terhadap siswa, pasti Ibu sudah punya alternatif solusi ke depannya. Kira-kira apa alternatifnya Ibu? Alternatif yang untuk melihat ya kondisi siswa yang tidak seberapa ini ya, yang barangkali adalah lebih melakukan pendekatan secara personal ya, personal mereka, menanyakan apa masalah mereka, atau karena kan ini banyak Bu ya, mungkin ditanyakan karena seperti mereka membawa masalah dari rumah yang tentunya berpengaruh pada saat proses pembelajaran ya, sehingga mungkin dengan mengungkapkan sedikit bisa dan memberikan semangat penguatan emosi supaya bangkit kembali minat mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang mungkin bisa membentuk sebaya dalam kelompok ini yang punya pemahaman yang cepat, bisa mungkin memberikan bantuan ke temannya maupun menjelaskan ke temannya yang masih dalam tahap pemahaman yang bukan bodoh ya, artinya lambat. Karena kan dalam kelompok itu ada yang pemahamannya yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Jadi tentunya ini ada juga sebayanya yang punya pemahaman yang lebih bisa memberikan bantuan kepada yang kurang. Iya betul Bu ya. Jadi luar biasa sekali alternatifnya itu yang akan lakukan. Jadi anak-anak terkadang itu ketika gurunya yang ini merasa mungkin malu-malu atau apa, sehingga ketika dia dalam situasi sebaya, ya dia sudah belum, dia mestinya bebas. Oh saya mau kira-kira seperti apa bertanya sama dia. Kemudian memang melakukan penguatan terhadap dan memberikan motivasi-motivasi terhadap anak. Itu membangkitkan kembali semangatnya. Biasa sekali ya Bu. Dan yang selanjutnya Bu, pasti Ibu ada yang Ibu rasakan sudah mantap Ibu lakukan dan mau dipertahankan. Inilah sudah mantap saya rasakan dan bisa rasakan pertahankan ke depannya. Kira-kira ada enggak? Ya, maksudnya yang mantap yang dari awal sampai akhir. Ya. Kalau di kegiatan-kegiatan awal yang selalu saya tekankan dan anak-anak tidak boleh lupa, karena terkadang ya Bu ya, ini adalah dari segi doa. Ya. Bu ya, pengalaman ketika misalnya pada saat berdoa, begitu saya selesai berdoa, saya datang satu tadi kamu berdoa enggak? Ya. Tidak Bu, kamu berdoa enggak? Tidak, hampir yang ada dalam kelas itu tidak berdoa satu pun. Jadi saya sampaikan bagaimana kamu bisa memahami proses pembelajaran, bagaimana bisa ilmu yang disampaikan guru pada saat proses pembelajaran, kalau kamu tidak awali dengan doa dengan niat yang baik. Nah, jadi mungkin solusi kemarin saya cantumkan ini doa yang supaya anak-anak membaca sama-sama. Ya, jadi saya cantumkan ini loh doa yang kamu baca supaya anak-anak ada doa. Karena sembarang doa mereka ada bilang Al-Fatihah, tidak ada sebenarnya ini, cuma kan ada memang khusus belajar lebih spesifik. Iya, lebih spesifik. Jadi sebenarnya ini kunci ilmu nak sampai kamu susah sekali masuk ilmunya dari dulu. Itu yang kadang disepelekan Bu ya. Jadi itu yang pertama, yang kedua. Terus yang kedua yang saya rasa mantap, yang bahkan ini yang selalu saya lakukan dan aspeknya sangat luar biasa adalah dari penguatan emosi positif. Jadi sebenarnya saya selalu sampaikan pengetahuan itu tidak seberapa tapi ketika kamu sudah memiliki emosi positif dalam dirimu, mau ada guru mau ini, kamu akan terus belajar karena kamu sudah ada penguatan emosi. Jadi ini yang harus dibangun pada anak sebelum pembelajaran, memberikan penguatan positif bahwa kamu itu anak hebat, kamu itu anak yang bisa, harus optimis, anak yang tinggal digali saja kepercayaan dirinya mereka ya, supaya tergali itu ya, itu dari penguatan emosi tadi. Kemudian berikutnya ya asesmen Bu, jadi asesmen yang mungkin ya perlu ditingkatkan lagi ya, sehingga perlu dipertahankan untuk melihat seberapa jauh mungkin keberhasilan dia, bukan dari segi kuantitas Bu ya, tapi dari segi kualitas sejauh mana proses pembelajaran yang kami langsung ini berhasil atau diterima oleh anak-anak dengan baik. Kemudian apa yang lagi dari segi yang mantap, ini penguatan terakhirnya harus ditekankan lagi poin-poin pentingnya supaya ada pemahaman bermakna yang diterima oleh si anak tersebut ya, seperti itu juga yang perlu
yang tetap harus kita ini ya, dari proses-proses dari proses sekali Bu, yang keren sekali Bu ya. Jadi betul bahwa anak yang pertama harus dimulai dengan doa, dimulai dari niat yang baik. Ketika kita sudah berniat yang baik, berdoa yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan emosional yang positif. Saya melihat ibu memang pada saat di awal pembelajaran memberikan semacam siraman rohani lah kepada anak-anak yang maksudnya sudah berubahnya tidak berubah secara kasar. Iya. Tiba-tiba tugas Bu pada hari ini anak-anak yang luar biasa nakalnya, tapi kenapa dengan senang Bu ini tugas Bu, karena saya selalu ditekankan kamu belum dirinya kan dengan punya bakat cuma kamu sendiri yang tidak ada kemudian penguatan yang itu untuk bagaimana motivasi. Dan yang paling pentingnya yang disampaikan itu adalah asesmen. Disitulah kita melihat bagaimana keberhasilan anak selama pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu. Dan yang paling terakhir Bu, yang saya ingin tanyakan, tentunya Ibu memiliki apa saran tersendiri untuk saya, untuk Ibu, untuk melanjutkan untuk pembelajaran bagaimana lebih maksimal ke depannya lagi. Ya, sarannya secara pribadi bagi saya untuk meningkatkan proses pembelajaran berikutnya tentunya adalah saya mungkin harus melakukan semacam asesmen awal yang sifatnya kognitif Bu ya, untuk mengetahui kesiapan awal belajar ini anak-anak. Jadi mungkin memberikan semacam asesmen soal yang singkat untuk mengetahui ini anak dia sudah siap tidak untuk materi yang mau diajarkan ya. Untuk itu sarannya untuk yang seperti saya katakan yang minimal mungkin harus memberikan asesmen awal ya, mengetahui kesiapan belajarnya. Terus yang perlu lagi ini adalah mungkin butuh waktu, mungkin akan saya tambahkan sedikit waktu tentang penguatan materinya ini Bu ya, karena untuk karena masih ada anak-anak yang belum merasa paham, jadi mungkin waktu penguatan materinya mungkin akan saya lebih tambahkan lagi untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Kemudian ya proses tanya jawab Bu ya, mungkin saya akan ke depannya lebih aktifkan supaya ada komunikasi bukan hanya ke satu arah tapi bisa banyak arah. Jadi dari komunikasi secara ini maksudnya pada saat mungkin siswa persentase, jadi saya persilakan mereka untuk saling memberikan persentase. Tanya jawab itu ya, tanya jawab. Oh iya, luar biasa sekali, bagus sekali ya Bu. Bagaimana refleksi ke depannya untuk memperbaiki bagaimana lebih maksimal lagi ke depannya. Jadi yang pertama tadi bahwa harus memberikan mungkin asesmen awal kepada anak-anak untuk melihat bagaimana kemampuan awal siswa ini, sehingga kita bisa memberikan inilah yang saya mau kasih dia belajar anak ini seperti ini. Kemudian yang kedua, penguatan itu tidak boleh kita lupakan, bagaimana memberikan penguatan positif kepada peserta didik. Dan yang ketiga tadi adalah yang ketiga tanya jawab. Ya, itu interaksi antara guru dengan siswa dengan siswa, jadi bukan hanya satu arah, jadi bisa banyak arah. Kelompok lain presentasi, kelompok lain mungkin bisa memberikan tanggapan, masukan. Ya, luar biasa memang itu sudah terlihat bagaimana interaksi antara relasinya terhadap teman-temannya. Luar biasa sekali Bu. Dan menurut pengalaman saya pribadi Bu, secara umum saya perhatikan luar biasa memang Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas sudah sangat baik, bahkan amat baik Bu. Kalau menurut saya kalau diberikan dari angka 0 sampai 100, Ibu sudah berada di angka 95% lah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Luar biasa sekali. Terima kasih dua-duanya bisa sebagai ini bisa merasakan dapat pengalaman yang sangat berharga. Luar biasa Bu, betul-betul pengalaman Ibu sangat luar biasa. Mulai dari yang saya amati itu, yang sempat saya amati yang pertama itu pengkondisian murid. Ibu betul-betul mengkondisikan murid pada saat di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, Ibu memberikan apresiasi pada persepsi, mengingatkan kembali apa pembelajaran Ibu lalui yang hubungannya dengan pembelajaran Ibu ini. Terus apa hubungannya dalam kehidupan sehari-hari dengan pembelajaran yang diajarkan. Itu saya sangat lihat itu. Kemudian yang ketiga, di awal pembelajaran Ibu yaitu motivasinya ke memberikan anak-anak semacam arahan-arahan, mulai dari siraman rohani. Metode apapun kamu kita sampaikan, dia tidak tertarik karena kita sudah kerdilkan dia, ketika kita besarkan hatinya, mau ada pengetahuan dia merasa terpacu. Iya betul, itu
yang saya lakukan. Kemudian menanyakan kabarnya anak-anak, bagaimana mendoakan anak-anak, mari kita mendoakan. Itu doa Iya. Iya, itu yang saya amati luar biasa sekali. Kemudian di kegiatan intinya Bu, saya perhatikan Ibu betul-betul memfasilitasi murid bagaimana mengumpulkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, mulai dari auditori, kemudian audiovisualnya, kemudian yang kinestetik, betul-betul terkelompok di situ ada 3. Itu yang saya perhatikan. refleksinya dia merasa senang karena pengamatan ikatannya di luar ya. Ya, itu yang sangat menarik sekali saya lihat. Ini dari refleksi mereka, aku bilang ini yang kami harapkan sekali katanya pembelajarannya outdoor yang mengamati langsung tanpa ini gitu ya. Iya, itu yang keren sekali saya kebetulan perhatikan. memang ada di lingkungan sekolah, jadi kita manfaatkan saja lingkungan sekolah. Iya. Kemudian Ibu memberikan ice breaking di tengah-tengah anak-anak kelihatan sudah jenuh. Ibu memberikan ice breaking sehingga anak-anak ini merasa kembali semangat belajarnya kembali. Kemudian membagikan LKPD di masing-masing kelompok sesuai, nanti dia akan presentasikan sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Kemudian itu tadi yang paling menarik saya perhatikan Bu, ini kelompok kinestetik dibawa keluar mengamati di lingkungan sekolah. apalagi materinya pada saat itu Bu. Iya, keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah. Dia langsung ini bilang biotik, Iya. ini bilang biotik selama ini hanya teori Pak. Biotik itu makhluk hidup, dia tidak bisa, tapi begitu ini yang dimaksudkan abiotiknya ya seperti Iya. Jadi betul-betul pembelajaran itu sebenarnya yang ada di lingkungan kita itu merupakan sumber belajar anak-anak kita. Kemudian Ibu saya perhatikan dari kelompok ke kelompok memberikan bimbingan, mengawasi anak-anak apa yang menjadi kesulitan mereka dalam mengerjakan LKPD-nya. Kemudian memberikan masing-masing kebebasan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya perhatikan kelompok yang visual beda caranya, kelompok editor beda, kemudian kinestetik beda. Itu pada saat mereka menampilkan produknya. Ya, jadi sangat luar biasa. Dan di akhir pembelajaran saya amati Bu, Ibu memberikan menyimpulkan secara bersama-sama kepada peserta didik apa kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan yang paling saya perhatikan juga pada saat memberikan asesmen akhir, anak-anak betul-betul mengerjakan sendiri apa yang mereka dapatkan selama dari awal sampai di akhir pembelajaran. Dan yang paling terakhir yaitu memberikan refleksi kepada anak-anak. Iya. Saya pernah tulisan refleksi dalam bentuk satu dua, tapi sebenarnya ada yang dia mau sampaikan tapi malu. Tapi dengan dia kertas dia bebas ungkapkan itu perasaannya. Apa yang harus ditingkatkan oleh gurunya dan apa yang menjadi kesulitan atau solusinya. Iya. Dan Ibu juga tak lupa menyampaikan di akhir apa materi pertemuan berikutnya supaya anak-anak betul-betul belajar di rumah untuk persiapan ke depannya. Jadi seperti itu Bu, terima kasih banyak Bu, dan luar biasa sekali pembelajaran Ibu di kelas. Mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa, teman-teman yang lain bisa juga yang perlu sebenarnya disosialisasikan yang supaya bukan hanya kita yang paham tentang ini, bahwa kita bisa satu paham dengan mereka. Iya, betul-betul terlihat pembelajaran ini Bu, diferensiasinya sama KSC-nya. Bisa terlibat semua. Terima kasih Bu sekali lagi. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.